Pemerintah mengurangi jumlah PNS dari tahun 2022 ke tahun 2023 yakni sebanyak 50% karena PNS lebih banyak yang malas dibandingkan dengan PNS yang rajin. Ada sebuah fakta yang benar terkait dengan ASN atau PNS di Indonesia, sebab pada tahun 2022 Indonesia dalam hal ini adalah pemerintah merekrut CPNS sebanyak 1.086.128 jiwa. Sedangkan pada tahun 2023 pemerintah merekrut CPNS sebanyak 572.496 jiwa. Artinya apa? Dari tahun 2022 ke tahun 2023 pemerintah memangkas hingga 50% lebih perekrutan CPNS. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan kenapa pemerintah melakukan itu. Tentu saja faktor efisiensi anggaran, dan efisiensi anggaran itu banyak juga yang mendasarinya. Disinilah beberapa faktor yang ingin saya ungkap. Kenapa pemerintah memangkas CPNS? Yang pertama, pemerintah mengeluarkan dana yang cukup besar untuk menggaji dan alokasi operasional PNS atau ASN. Pemerintah mengeluarkan setidaknya 15% atau sekitar 400 triliun rupiah setiap tahunnya hanya untuk menggaji PNS dan operasionalnya. Hal ini tentu saja sangat tidak sehat. Kenapa tidak sehat? Karena permasalahan di PNS itu juga sering terjadi. Lebih banyak yang malas dibandingkan dengan yang rajin. Nah, ini adalah unsur yang kedua, faktor yang kedua, yakni PNS itu lebih banyak yang malas dibandingkan dengan yang rajin. Tentu saja yang malas ini adalah sebagian, tetapi sebagiannya ini adalah sebagian besar. Tentu saja tidak semua. Jadi yang merasa rajin tidak usah tersinggung. Itu pun PNS yang bekerja di instansi pemerintah atau di lembaga pendidikan itu juga bermacam-macam. Yang ketiga yakni PNS itu kebanyakan yang tidak produktif, tidak melek teknologi. Nah, ini adalah permasalahan mendasar. Saat ini kita sudah berada di era 5.0 atau 5.0. Artinya apa? Perkembangan teknologi di abad 21 ini itu sudah sangat pesat. Sedangkan PNS Indonesia itu masih gaptek terhadap teknologi. Ini berapa tahun ketinggalannya? Ya, sekitar 20 tahun dari negara Jepang, sekitar 100 tahun dari negara-negara Eropa. Betapa tertinggalnya negara Indonesia. Jika PNS-nya saja itu gaptek, bagaimana dengan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan jika perangkat negaranya itu saja gaptek teknologi? Ini adalah permasalahan yang mendasar. Gaptek terhadap teknologi itu berdampak pada produktivitas. Kenapa berdampak? Karena saat ini hampir semua pekerjaan itu bergelut di dunia digital. Semuanya serba digital. Belum lagi dengan AI. AI itu adalah Artificial Intelligence. Artificial Intelligence itu jika diterapkan terhadap dunia pendidikan, jika diterapkan terhadap dunia pemerintahan atau lembaga pemerintahan, maka proporsi manusia atau masyarakat itu sudah tidak ada lagi. Artinya alat atau teknologi buatan manusia akan menggantikan posisi manusia sebagai seorang pekerja. Beberapa perusahaan, beberapa lembaga di Jepang atau hotel misalnya, itu sudah digantikan oleh robot semua. Adapun taksi-taksi di Cina itu sudah tidak memiliki supir. Artinya mereka digerakkan oleh teknologi. Kalau di Indonesia saat ini ada mobil jalan tanpa supir itu masih ketakutan. Dianggap adalah hal gaib, padahal tidak. Belum lagi berkenalan dengan mobil Tesla yang serba digital, autopilot. Belum lagi para PNS di Indonesia ini itu sulit untuk dipecat atau diberhentikan, ya, kecuali telah mengundurkan diri atau melakukan pelanggaran yang berat, itu baru. Tapi kalau menghentikan PNS hanya karena tidak produktif itu masih sulit, karena PNS itu merupakan aparat negara yang sudah ada jaminan hingga pensiun. Jika Anda setuju dengan video ini, silakan komentar, dan jika Anda tidak setuju, silakan komentar juga. Jadi setidaknya ada 3 hal yang menyebabkan jumlah PNS di Indonesia itu berkurang dalam perekrutannya. Yang pertama, anggaran yang diambil oleh PNS itu sudah banyak, bahkan memberatkan APBN. Yang kedua, yakni PNS itu gaptek, tidak produktif. Yang ketiga, kawan-kawan, setidaknya ada 3 hal yang menyebabkan PNS di Indonesia ini dikurangi dalam jumlah perekrutannya. Yang pertama, yakni jumlah anggaran, jumlah beban negara dalam menggaji PNS itu sudah sangat besar, ya. Bebannya sangat besar, mencapai 15%
100%. Yang kedua, PNS lebih banyak yang malas dibandingkan dengan yang rajin. Yang ketiga, PNS memberatkan negara karena gaptek terhadap teknologi, sedangkan dunia saat ini itu serba digital dan serba modern.